warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semuanya. Baik. Kita sekarang masuk ke pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Tadi habis belajar apa sebelumnya? TOEFL ya. Berhubungan juga karena kan di sini kita banyak membahas tentang mungkin penggunaan bahasa Inggris ya di kecerdasan artifisial. Oke, Ibu tanya dulu, apa sih kecerdasan artifisial itu? Kecerdasan buatan, Ibu. Iya, bahasa iya sih, sama artifisial itu buatan. Jadi mungkin kita menyebutnya bukan kecerdasan buatan ya. Mungkin di sini kecerdasan artifisial adalah bagaimana kita meniru kecerdasan manusia yang dituangkan ke dalam sebuah mesin. Nah, itu namanya kecerdasan artifisial. Maka kadang disebut juga dengan mesin cerdas. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah bagaimana kalian, kalau di sini deskripsi umumnya membekali guru ya, tapi di sini juga membekali murid bagaimana kalian bisa secara praktis menggunakan prompt yang ada di AI. Sekarang Ibu nanya dulu, apa sih prompt itu? Perintah. Betul, betul sekali. Jadi kita langsung saja. Prompt adalah perintah yang digunakan untuk memerintasi AI untuk menghasilkan apa yang kita inginkan. Itu namanya prompt. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan prompt untuk kecerdasan generatif. Jadi kecerdasan generatif apa sih? Yaitu kecerdasan yang menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi mesin itu kita ajarin, kemudian nanti akan menghasilkan kecerdasan, menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi dia bisa juga menganalisa, kemudian dia bisa menghasilkan hasil yang baru. Itu namanya kecerdasan generatif, gitu ya. Jadi beda ya dengan Google. Kalau Google kan hanya mencari. Tapi kalau misalnya kecerdasan artifisial generatif adalah menghasilkan sesuatu yang baru dengan menganalisa data yang ada. Kalau Google kan pokoknya ketemu kita tampilkan. Tapi kalau di sini dia juga bisa menganalisa. Nah, contoh-contoh hasil KA generatif. Yang pertama, pernah pakai chatbot enggak kalian? Pakai apa, Ibu? Chatbot itu kamu ngetik, nanti otomatis jawab sendiri. Pernah? Sering ya? Nah, kemudian yang kedua bisa juga kita gunakan kecerdasan artifisial untuk image atau gambar. Jadi kita bisa menggambar dengan mendeskripsikan sesuatu, nanti akan menghasilkan yang baru, gitu ya. Contohnya di sini adalah aplikasinya adalah DALL-E. Kemudian ada lagi kecerdasan dengan musik dan audio. Contohnya adalah musik LM atau kalian pernah dengar Suno lah ya. Suno itu juga termasuk musik. Kemudian yang terakhir adalah kecerdasan code generator. Nah, kamu kan pernah belajar bagaimana sulitnya mengcoding kan? Nah, sekarang bisa dibantu dengan namanya code generator dengan programming assistant. Oke, ada pertanyaan di sini contoh-contoh untuk KA generatif? Paham semuanya? Oke, kita lanjut ya. Nah, dari jenis-jenis tadi tentunya kita akan bagaimana untuk menghasilkan yang kita inginkan. Makanya tadi saya sebutkan prompt. Prompt adalah perintah atau instruksi. Nah, untuk menghasilkan prompt itu tentunya ada 4 ketentuannya di sini. Yang pertama, untuk memberi perintah kalian harus tahu latar belakangnya. Ya, latar belakangnya misalnya saya seorang siswa SMA yang sedang belajar matematika, itu misalnya latar belakangnya. Ya. Kemudian di sini harus memberikan instruksi yang spesifik. Misalnya saya sedang belajar matematika yang berhubungan dengan misalnya menghitung luas, persegi panjang, seperti itu spesifik. Kemudian juga harus ditentukan outputnya. Outputnya itu tampilkan dalam bentuk sentimeter, misalnya itu outputnya. Kemudian di sini adalah bagaimana kalian memfasilitasi kreativitas supaya hasilnya itu lebih estetik. Misalnya minta dibikin bentuk tabel, minta bentuk kolom, bentuk diagram, itu namanya fasilitasi kreativitas. Nah, mungkin supaya ini nanti kita akan praktekkan ya dari bagaimana membuat prompt
supaya berfungsi dengan baik. Jadi di from tadi jelas ya, harus ada instruksinya, ada input yang spesifik, ada parameternya, ada backgroundnya, ada contoh. Kalau perlu ada contoh. Saya pengen keluaran seperti ini, itu kita bisa upload contohnya. Ya, oke. Kita mulai dengan strategi penyusunan from. Jadi from itu sebenarnya ada dua. Yang pertama ada namanya zero. Zero adalah di sini memberikan instruksi tanpa tambahan. Jadi instruksinya sederhana. Misalnya ada soal, kamu copy berilah jawaban dari soal berikut. Itu namanya zero. Ya, singkat ya. Nah, ada juga yang kedua adalah few short framing. Nah, itu adalah memberikan beberapa contoh. Contoh ada tugas sosiologi. Karena sosiologi misalnya pernah Bapak bayang misalnya ya. Misalnya sosiologi ada Bapak apa sih? Misalnya contoh kasih apa? Kelas sosial. Oh, kelas sosial. Misalnya kamu bikinnya gini. Saya seorang siswa SMA yang sedang belajar sosiologi. Saya mempelajari tentang kelas sosial. Kemudian dijelaskan, berilah gambaran tentang kelas sosial yang ada di Indonesia, khususnya misalnya suku Jawa, dalam bentuk presentasi, dan berilah contoh gambar dan lain sebagainya. Nah, itu adalah harus lengkap. Nah, itu disebut dengan view, short, chromatic. Jadi perintah itu ada dua ya, zero dan view. Sampai sini jelas ada dua perintah, bedanya ini sederhana, ini lengkap. Yang tadi seperti saya jelaskan yang sebelumnya, bahwa ada latar belakang dan lain sebagainya. Oke, jelas sampai di sini? Jelas Ibu. Nah, sekarang kita akan praktek. Praktek yang pertama kita akan praktek zero from. Nah, di sini tugasnya misalnya saya akan minta dibantu sama from untuk membuat tentang program dengan Python gitu ya. Oke, sekarang kita coba bareng-bareng, silahkan nyalakan laptopnya, buka Gemini. Saya pakai Gemini aja. Kalau kamu punya yang lain boleh, pakai ChatGPT juga boleh. Tapi saya pakai ya Gemini. Oke, silahkan dibuka sebentar ya. Nah, udah ya, sama ya semuanya ya. Nah, sekarang kita mau berlatih membuat zero yang perintahnya lebih sederhana. Oke, contohnya di sini adalah saya buka dulu ya. Oke. Contohnya kriterianya adalah yang pertama membuat fungsi dalam bahasa Python untuk mencari nilai terbesar dalam array. Gitu ya. Kemudian di sini data inputnya adalah berarti nanti ada di sini inputnya adalah list integer, kan berarti ada angkanya, berarti kita masukkan di sini. Kita tulis Gemininya, inputnya instruksinya adalah buatlah fungsi Python untuk mencari. Nah, berarti kita tulis di sini di Gemininya. Nah, di sini kita tulis ya, buatkan program Python untuk mencari nilai terbesar dari array berikut. Kita tulis nih arraynya, misalnya kita tulis nama arraynya nilai sama dengan, kita kasih nilai sama dengan, oke, kita kasih nilainya misalnya 34,78,90, misalnya seperti itu ya. Nah, ini angkanya lebih banyak lagi juga nggak apa-apa. Misalnya di sini angkanya bebas ya, kalian boleh pakai angka yang lain. Nah, ini adalah contoh perintah Python yang menggunakan zero. Jadi dia sangat sederhana. Angkanya tidak harus sama ya, tidak harus sama dengan yang saya buat. Oke, kalau sudah, silakan klik panahnya, maka otomatis dia langsung dibuatkan. Nah, langsung dibuatkan fungsi untuk mencari nilai yang terbesar.
Kalau misalnya kamu mau bikin program semuanya, misalnya ini nggak cocok ya, kamu bisa ulang lagi di sini. Buatkan dalam bentuk program sederhana misalnya. Nah, nanti langsung dibuatkan. Nah, ini langsung ketemu ya. Nah, ini nanti akan ketemu nilainya. Kita menggunakan ini nilai terbuka dengan mak nilai, kemudian minta dicetak. Ini adalah yang disebut dengan apa tadi? Zero from. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau yang buat viewshot kayak gimana? Nah, kita mulai sekarang yang viewshot. Oke, zero from jelas ya. Dia sangat sederhana. Nah, sekarang kita akan praktek yang viewshot programming. Sebenarnya ini bisa mau bikin karya tulis dan lain sebagainya itu bisa. Tetapi yang kita coba yang paling mudah ya. Yang paling mudah adalah misalnya kita akan menggunakan kejaran artificial untuk gambar ya. Misalnya kita akan menggambarkan wajah seorang artis. Yang pertama, kriteria detail from ya. Sekarang instruksi yang pertama, buatlah ilustrasi wajah seorang public figure. Contohnya misalnya instruksinya adalah buatkan ilustrasi wajah Nicholas Saputra misalnya. Berarti kamu tulis perintah pertama adalah berarti kita tulis buatkan ilustrasi wajah artis. Kita tulis artis ya, artis Indonesia, karena nama Nicholas takutnya nggak cuma satu, Nicholas Saputra. Nah, ini adalah perintah awal. Ini berarti kita baru perintah sama, berarti kita ngasih apa? Baru perintah sama input saja. Nah, kemudian ada apa lagi yang harus kita perhitungkan? Ada ketinggalan nggak? Tidak ada. Enggak ya. Oke. Nah, setelah ada inputnya, kita harus pakai parameter, yaitu pada sini adalah ilustrasi digital realistik atau detail fokus pada kemiripan fitur wajah. Gitu ya, berarti di sini berarti kita mau bikin kemiripannya gimana ya? Kita bikin ya, misalnya di sini jas apa ya? Jas mau warna apa? Hitam ya, jangan hitam ya, misal jas biru ya, jas biru, celana jeans. Nanti bisa diilustrasikan dengan tinggi, misalnya dengan tinggi badan 180 cm misalnya ya. Nah, gitu misalnya. Dan lain-lainnya kamu bisa tambahkan ya. Oke, kamu bisa tambahkan lagi nanti kalau pas prakteknya ya. Kemudian apa sih parameter yang mau dimasukkan? Apalagi di sini kita bisa pakai kontek backgroundnya. Kontek backgroundnya apa? Misalnya kita tambahkan di sini sedang berjalan di mana sih? Misalnya kalau Jepang apa sih namanya? Di tempat pertokoan itu apa namanya? Inilah misalnya sedang berjalan di Harajuku ya. Kalau di Jepang apa sih namanya? Shibuya, benar, sedang berjalan di Shibuya membawa belanjaan wajah yang apa ya, misalnya wajah yang bergembira. Jadi lebih jelas ya bahwa di sini bahwa kalau kita mau pakai viewshot ya memang seperti ini, lebih banyak ilustrasinya itu ya. Nah, kalau kamu mau tambahkan yang lain-lainnya boleh. Oke. Nah, ini kita mau cari gambarnya, berarti kamu cari gambarnya. Kalau di sini kan bisa nih kamu klik ya. Ini saya ganti gambar ya. Buatkan ilustrasi wajah. Nah, oke. Diklik ininya bisa kamu ganti gambar ya. Nah, kemudian kamu tekan di sini, dapat nggak gambarnya? Acak ya, nanti kalian bisa lihat hasil akhirnya. Oke, silakan
dikerjakan untuk roomnya yaitu M7623. Nah, setelah itu saya akan mengambil nilai untuk hasil promnya ya setelah selesai teori. Oh iya, kamu tadi dapat ya, dia lagi ngapain? Nah, sekarang dicoba dikerjakan teorinya ya. Setelah itu baru saya lihat rekayasa prom kalian. Ibu boleh tanya nggak? Boleh, boleh. CEO sudah. Oh itu dapat itu kalau di perusahaan apa keunggulan dalam pembuatan konten itu membuat konten secara otomatis dapat mengedit, mengatur dan sebagainya. Iya kan? Dapat menghasilkan konten secara otomatis. Oke. Coba maksudnya. Yang mana? Apa perbedaan antara kecerdasan dan kecerdasan generatif? Itu menghasilkan sesuatu yang baru. Dia kemampuan untuk menghasilkan yang baru, itu namanya generatif. Kalau yang ini tuh kalau kita itu dia akan meningkatkan, dia belajarnya akan semakin banyak perintah, dia akan semakin belajar. Nah ini saya melakukan udah belajar dari contoh yang banyak, ada nggak? Mengurangi kebetulan, meningkatkan tantangan utamanya, enggak usah. Tantangan utamanya apa? AI itu sebenarnya tantangan utamanya itu justru kita jatuh di etikanya. Nanti kan hukumnya juga baru dibikin di Indonesia. Apa bu hukumnya? Ya nanti kita akan pelajarin tentang etika. Etikanya itu bahwa ya AI itu tidak boleh melanggar mengambil hasil karya orang lain. Jadi nanti akan dibikin berapa persen bisa kita ambil dari AI, berapa persen kita akan harus membuat sendiri gitu. Jadi kita tidak boleh 100% dari AI, itu tidak boleh. Ibu mati bu. Iya. Jadi tantangan ke depan AI yaitu masalah etika tentang penggunaan AI-nya. Kan bisa aja kamu misalnya seseorang kamu kasih foto jadi kayak apa gitu kan seru juga kan tuh, orang lagi apa. Berarti masih ragu untuk keaslian. Iya, bukan iya selain keaslian mungkin etikanya sih, misalnya kamu bikin Abid seakan-akan sedang melakukan hal tidak baik padahal itu AI gitu. Bisa nggak dengan AI? Bisa. Nah itu. Jadi tantangan ke depan adalah seperti itu. Udah selesai. Prediktif itu sesuatu yang akan terjadi di depan, kalau generatif itu membuat sesuatu yang baru. Ada bedanya nggak? Prediktif itu bisa memperkirakan yang akan di depan. Itu pokoknya perbedaan itu aja, menciptakan konten baru intinya. Intinya dengan prompt itu diharapkan bisa menciptakan AI. Jadi AI itu kayak sesuatu yang kita pelajarkan. Jadi semakin kita sering kasih perintah, dia itu akan semakin banyak belajar. Jadi itu namanya machine learning. Jadi kita ajarin dulu, setelah itu kita suruh gitu. Makanya ada inputnya kan. Kita ajarin, kayak tadi wajahnya Nicholas Saputra itu kayak gini loh. Berarti kita ajarin, kita kenalin. Nah setelah itu bikin dia jadi seperti ini. Nah itu kan perintahnya. Nah itu namanya AI generatif. Kalian sudah ulangan, sudah alhamdulillah nilainya bagus semuanya. Gimana perasaan kalian setelah tahu tentang bagaimana membuat konten yang baik? Bermanfaat nggak? Iya, bermanfaat ya. Bahwa intinya bahwa AI itu adalah sebuah mesin, tinggal kita bagaimana memberikan sebuah perintah, gitu ya. Jadi tidak bisa menggantikan kita. AI itu intinya tidak akan bisa menggantikan manusia, tetapi bisa membantu kita melakukan sesuatu. Nah, kemudian tantangan kedepannya berarti apa sih? Karena AI itu bisa membuat sesuatu apa yang kita suruh gitu. Berarti tantangan kedepannya gimana? Ya, tantangan itu dari ya hak cipta. Selain hak cipta adalah disalahgunakan ibu. Iya, takut disalah, betul sekali. Takut disalah gunakan. Etikanya bagaimana menggunakan AI. Kalian harus tahu
bahwa gimana pun hukum itu tetap berlaku ya, tidak boleh merugikan orang lain, tidak boleh memfitnah dan lain sebagainya. Makanya itulah tantangan ke depan untuk penggunaan AI. Dibutuhkan orang yang punya integritas dan orang baik lah gitu, karena AI itu bisa membantu. Oke. Cukup sekian pelajaran hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kalau ada nggak jelas boleh